semuanya gunakan kapal dari Warga di sekitar Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara digegerkan oleh penemuan sesosok wanita muda yang tewas mengenaskan di sebuah kamar kos Selasa 30 Desember 2025 lalu. Korban yang belakangan diketahui bernama Evia Maria Mangolo ini merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi di Universitas Negeri Manado. Menurut kami, itu pendidikan itu segala-galanya. Tapi pendidikan yang bagaimana yang diharapkan? Tidak seperti yang sedang terjadi dan sedang kami alami ini. Kematian anak kami secara tidak wajar. Padahal anak perempuan kami satu-satunya yang bisa diharapkan untuk bisa di kemudian hari untuk mengangkat kehidupan kami sekeluarga dan bisa menyekolahkan adiknya seorang laki-laki. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tangis histeris pun pecah saat jenazah korban hendak dipulangkan ke rumah duka di kampung halamannya, Kelurahan Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur. Ayah korban Antonius Mangolo tak pernah menyangka jika putri cantiknya harus tewas saat meniti ilmu pendidikan. Padahal pria parubaya ini semula sangat berharap putrinya kelak akan merubah kehidupan keluarganya yang serba pas-pasan. Itu harapan yang selama ini kami perjuangkan. Seperti ibarat api telah padam. Itulah perasaan yang sedang kami alami saat ini. Kematian Evia menyisakan misteri. Sejumlah kejanggalan ditemukan pihak keluarga saat di tempat kejadian perkara. Pihak keluarga menduga korban meninggal secara tak wajar karena ditemukan luka memar dan secari kertas bertuliskan keresahan dan kegelisahan korban yang begitu tertekan. Diduga mengalami pelecehan seksual dari seorang dosen berinisial DM. Karena kami keluarga melihat bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan yang kami lihat secara kasat mata di anak korban, berarti korban ini bukan murni bunuh diri, tetapi dugaan kami keluarga ada hal-hal lain sampai korban ini boleh meninggal dunia. Almarhum V ini yang katanya mungkin cuma identitas. Setelah membaca itu, tim admin ini menyampaikan kepada tim Satgas, ada Ibu Dokter Bulan, dan sudah langsung ditindaklanjuti oleh tim Satgas. Saya sudah cek ke staf saya juga di staf umum di tata usaha, tidak ada surat itu. Tidak ada yang pernah menerima, jadi tidak pernah masuk di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Sejak kasus ini viral dan jadi sorotan, DM kemudian dinonaktifkan demi penyidikan. Pihak keluarga meminta otopsi terhadap jenazah dilakukan guna menguak tabir misteri di balik kematian Evia. Kami dari pihak orang tua memohon kepada kami mohon kepada institusi kepolisian Republik Indonesia sebagai pilar hukum, sebagai pilar penegak hukum dan pembela karena kebenaran dan keadilan bisa membuka tabir di balik misteri kematian anak kami yang tak wajar ini. Kepergian mahasiswi cantik berusia 21 tahun ini bukan hanya menyisakan duka dan kehilangan dari keluarganya, tapi juga bagi keluarga besar mahasiswa Unima. 1000 lilin dinyalakan untuk mengiringi kepergian korban. Seraya berharap pihak kepolisian untuk segera mencari siapa dalang di balik kematian korban. Apalagi sejak surat wasiat korban beredar, sejumlah mahasiswi mulai bersuara karena telah mengalami pelecehan dan kekerasan secara seksual yang diduga dilakukan dosen inisial DM. Ada oknum dosen yang dilaporkan juga? Ya, terkait dengan oknum dosen, kami tidak mencuriga. Kami belum ada dugaan untuk siapa yang melakukan tindakan kekerasan. Tapi oknum dosen itu kami laporkan atas dasar temuan surat yang kami dapat yang sekarang sudah berada di pihak kepolisian. Pak, surat kami mahasiswa Unima ini berdiri di pihak korban dan akan bersama-sama dengan pihak universitas dalam hal ini untuk terus berkomitmen memproses dan menghukum semaksimal mungkin pelaku. Tuh,
tingali percuma tak diayakeun dana desa oge hari jalan sa model kieu mah tingali tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali jalan nepi ka kieu. Maksud hati ingin menunjukkan kondisi jalanan rusak di kampung halamannya, kampung di Sewu, Garut, Jawa Barat, agar menjadi perhatian pejabat setempat. Namun, aksi Holis Muhlisin yang mengkritik pihak kepala desa yang diduga tak memaksimalkan dana desa untuk perbaikan jalan itu mendapat reaksi keras dalam bentuk intimidasi dari keluarga kepala desa setempat. Ini ngeuweunkeun dana desa mah. Ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Nah, si Holis si Holis ya emang si Aduh kalau aing mah kajon kene di mah puasa kan ngomong naon sia ini sok ngomong kieu teh aing. Namun Holis yang mendapat intimidasi dari keluarga kepala desa langsung mendapat respon dari orang nomor 1 di Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Di depan Gubernur Jabar, penjual telur keliling ini akhirnya menuturkan jika aksi protesnya dilatari oleh kekecewaannya pada Wahyu selaku kepala desa. Jadi kan saya kritik tentang kebijakan kepala desa, tapi kenapa yang marah dari pihak keluarga Pak Lurah? Kenapa Kang marah seperti itu? Ya kan saudara yang mengkritik jalan itu ngomongnya menyudutkan keluarga lah Pak. Oh, kalimat apa? Ya menyudutkan bapak korupsi gitu. Oh. KDM, demikian sebutan orang nomor 1 di Jawa Barat ini pun langsung mengkonfirmasi pihak kepala desa setempat, terutama anak dan istrinya yang sempat mengintimidasi. Celakanya, ketika dinasehati KDM agar pemimpin tak anti kritik, kepala desa dan keluarganya tampak cengengesan dan berdalih luapan kemarahan anak dan istrinya sebagai bentuk pembelaan karena telah dituding korupsi. Melihat reaksi sang kades dan keluarga, warganet pun geram. Emang Bapak tidak korupsi? Ari abdi teh korupsi. Jadi Bapak tidak korupsi pokoknya. Tidak, Pak. Ieu abdi ngabangun lapang teh aya anggaranna. Ku sawab masyarakat kudu dipake Agustus. Ku si eta mah dibuli kan abi ieu. Oh. Abi mah teu suka ngalawan kumaha. Bapak punya ada tanah desa. Tanah desa itu lapang. Kemudian oleh Bapak dibikin lapang. Sudah jadi lapangnya. Sudah. Atas permintaan masyarakat. Atas permintaan masyarakat. Sudah tidak ada dananya. Dana. Pakai uang apa itu mengajukan abi teh setengah pola. Para petugas pemadam kebakaran memang selalu jadi idola warga termasuk emak-emak. Ya, lihat saja betapa bahagianya seorang ibu hamil saat ngidam akhirnya bisa naik mobil damkar keliling kota Koja, Jakarta Utara. Mana kesan Ibu terhadap pelayanan kami? Pokoknya luar biasa banget ya kan. Pokoknya Usut punya usut, rupanya si ibu nekat naik mobil damkar karena ngidam berat. Sang suami pun terpaksa menemani istrinya keliling naik damkar tengah malam. makasih banget Bapak. Terima kasih juga Bapak. Ya. Bukan hanya di Koja, Jakarta Utara, petugas damkar juga menjadi idola warga Lebak, Banten. Dalam situasi bahagia karena hendak menghadiri pelantikan pegawai P3K, tiba-tiba saja petugas mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan peristiwa kebakaran di sebuah pasar swalayan di Lebak. Karena tugas, para petugas pun memilih menanggalkan baju korpri dan absen hadir pelantikan. 5 menit sebelum ikut pelantikan, kita ada panggilan darurat kebakaran. Kebetulan semuanya anggota damkar Lebak masih menggunakan baju korpri. Langsung berangkat aja. Langsung berangkat aja itu, Pak. Tanpa berpikir apapun Tanpa berpikir apapun. Kita ambil APD seadanya yang ada di kantor. Dan alhamdulillah sekitar 7 jam alhamdulillah api sudah padam. Seizin Pak Bupati menyampaikan juga terima kasih kepada teman damkar yang lebih mementingkan untuk pemadaman kebakaran di Gedung Amon. Karena itu hal yang wajib yang harus dilakukan. Terkait dengan pelantikan sesuai dengan arahan Pak Bupati, itu hal yang bersifat seremonial sebagai P3 paruh waktu, teman-teman ya masih berlanjut. Lain di Lebak, lain pula pada video viral ini. Seorang ibu muda begitu histeris bahagia karena putranya yang sudah besar akhirnya mau disunat setelah ditemani petugas damkar.
Petugas damkar memang idola. Sampai-sampai nenek si anak menangis bahagia. Banyak betul sama Ivi.